Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walau di luar sana ada banyak orang mengatakan, tapi kalau engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kau akan diselamatkan, dan engkau yang tidak percaya engkau akan dihukum. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 6 ayat 47, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau memiliki hidup yang kekal. Wow, mantap. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam ini. Sebelum kita istirahat, kita rilekskan hati kita, pikiran kita, dan doa dan harapan saya kekuatan firman, kekuatan Tuhan, kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan mendengarkan firman Allah di malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kiranya iman kami akan terus berada di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Masih dalam Wahyu 4 dan yang ke-5. Demikian Wahyu pasal 1 ayat 4 dan ke-5. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa di atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Haleluya. Jadi kalau Yesus itu sangat luar biasa. Jadi itu sebabnya iman di dalam Kristus, ya. Dari pembacaan kita, bagaimana kita beriman kepada Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita akan memperoleh apa yang kita peroleh, kata firman Allah, sebagaimana dalam bacaan kita, kasih karunia dan damai sejahtera, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi kita bisa percaya kepada Tuhan bukan karena kehebatan kita dipilih oleh Tuhan, bukan karena kita mengalami atau melakukan hal-hal yang besar. Kita dipilih oleh Tuhan ketika kita masih berdosa. Itulah kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, sehingga kasih karunia juga yang membuat kita mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Kita tahu bagaimana penatnya kehidupan ini, bagaimana susahnya kehidupan ini. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, iman kita kepada Kristus, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya, memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit atau melewati dalam situasi dan kondisi apapun, dan kita mengalami damai yang sejahtera daripada Allah. Kita tahu kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Dari kebenaran yang membawa, tadi pagi saya mengatakan bahwa kebenaran Kristus itu harus ada dalam setiap hidup kita, karena itu memang inti dari kehidupan orang-orang percaya. Dan iman kepada Kristus itu nggak ada dalam hidup ini kalau kita mau menikmati kasih karunia Allah, menikmati sejahtera Allah. Yang kedua, kata firman Allah dari pembacaan kita, kekuatan untuk menjadi saksi yang setia seperti Yesus. Wow. Ya, jadi kita karena iman yang kita punya dalam Kristus itu, Yesus sudah memberikan teladan. Dia adalah saksi yang setia, bahkan mati, sampai mati di kayu salib. Dan saya katakan tadi pagi bahwa dia adalah yang sudah dibangkitkan dari ayat yang ke-5, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi dia yang pertama bangkit dari antara orang mati, walaupun ada orang-orang mati yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan, yang dibangkitkan oleh Paulus, ataupun juga yang dibangkitkan oleh Tuhan, yaitu pemuda di Nain dan juga Lazarus. Tapi yang mau saya katakan, mereka itu
mati kembali dan tidak bangkit lagi. Tapi Yesus mati dan dia dibangkitkan. Dialah yang pertama bangkit dari kematian. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, Yesus yang sudah setia sampai mati di kayu salib, itu kita sebagai orang beriman kepada dia, beriman kepada anak domba Allah itu, beriman kepada Alfa Omega itu, maka kita juga akan setia. Makanya ada satu lagu, setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Jadi setia sampai mati, ya itu. Dan kita tidak akan bisa setia sampai mati kalau kita tidak ada dalam iman kepada Kristus, kalau kebenaran Kristus tidak ada dalam hidup kita. Yang ketiga, kata firman Allah adalah kekuatan untuk kasih dari Yesus Kristus. Jadi kita memperoleh, ketika kita hidup dalam iman kepada Kristus, kita memperoleh kasih Kristus, ya, kasih yang berbeda dengan kasih dunia ini. Kadangkala kalau Tuhan, satu contoh, kita diajar untuk mengasihi seperti Yesus, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Bayangkan engkau dianiaya, dikatakan jangan membalas, tapi justru mendoakan. Ketika engkau orang yang pernah menyakitimu, lalu dalam keadaan lapar, beri mereka makan, haus, beri mereka minum. Kalau mereka minta pakaian, beri mereka pakaian. Haleluya. Itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi saya yakin dan percaya kekuatan iman yang kita miliki, karena dengan demikian kasih Kristus akan memenuhi hidup kita. Saya belajar untuk melakukannya di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi karena Yesus adalah Allah yang penuh kasih, yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran saya, kejahatan saya. Dan itu sebabnya ketika saya diperlakukan orang dan sempat memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan ajarannya. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada mereka yang pernah menjarah hidup saya, yang pernah menyatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan balaslah, tapi justru dikatakan yang sebaliknya. Kalau engkau mengalami seperti itu, jangan pernah dikalahkan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Dan itu sesuatu ketika saya bercerita kepada seseorang yang bukan orang percaya, dikatakan itu ajaran gila Pak Pendeta. Nggak ada ajaran seperti itu Pak Pendeta. Yang benar itu kalau kamu bikin baik, kita harus lebih baik kepada orang itu. Kalau mereka jahat, kita harus lebih jahat kepada mereka. Tapi saya katakan, kalau Bapak bersedia untuk mendengarkan saya 2-3 menit, saya akan bukakan Alkitab saya dan saya akan menyampaikan pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Akhirnya dia bilang, dia geleng-geleng kepala. Dan itulah yang mau saya katakan, bahwa memang tidak ada kekuatan kita. Itu sebabnya ada iman kepada dia. Kalau ada iman kepada dia, kita akan dimampukan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kelepasan dari dosa oleh karena darah anak domba. Saya yakin dan percaya kita yang menerima kasih karunia, yang menerima damai sejahtera, yang menerima kekuatan Tuhan, menerima kasih dari Yesus Kristus dalam kehidupan kita, bukan karena kehebatan kita, semata-mata karena dari pembacaan firman Allah, itu karena perbuatan dari Yesus Kristus. Kelepasan yang kita alami dari dosa yang kita pernah lakukan dalam hidup ini, pasti bukan karena kehebatan kita bisa terlepas. Tapi yang jelas
itu adalah perbuatan Tuhan. Saya merasakan bagaimana pertama kali mengalami lawatan Tuhan. Tidak terkatakan, yang hanya bisa menangis, mengakui segala dosa dan pelanggaran. Dan walau banyak orang, tetapi ya disitulah yang mau saya katakan, kita tidak lagi merasa malu mengakui segala dosa dan kejahatan kita. Tidak merasa malu lagi ada di tengah-tengah orang. Bayangkan di tengah-tengah ribuan orang kita menangis meraung-raung. Itu di gereja GBPS Sawahan. Sampai orang sudah. Tapi setelah itu, setelah menangis itu yang cukup panjang, sampai ibadah selesai, kita masih saja duduk. Dan sampai orang yang petugas-petugasnya mungkin mereka berkata, kenapa orang muda ini? Itu masih saya lanjutkan ke kamar doa. Dan betul-betul sesuatu yang sangat luar biasa, yang belum pernah saya alami. Kelepasan yang begitu luar biasa, kelegaan yang begitu luar biasa, sehingga saya ingin berlama-lama duduk di bawah kaki Tuhan, hanya sekedar mengatakan, ampuni saya, tolong saya, ampuni saya, terima kasih, dan macam-macam buat segala apa yang sudah saya lakukan, ampuni saya. Wah, jadi kelepasan itu hanya karena darah Yesus yang mengalir dalam hidup kita. Tapi iman itu sebabnya sebanyak orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan semoga kita adalah orang-orang yang diberikan kuasa untuk mengalahkan segala hal-hal hawa nafsu yang timbul dari hidup ini, dan pikiran-pikiran jahat yang ditawarkan oleh iblis dalam kehidupan ini. Dan kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Sebagaimana Yesus sudah menang, kita pun, kata firman Allah, akan terus mengalami kemenangan, bukan karena kuat atau gagah kita, semata-mata karena Dia yang mengasihi kita. Puji nama Tuhan, tetaplah tinggal pada Dia, dan tetap beriman kepada Dia, tetap tinggal dalam kebenaran untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Dan kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit, apa saja sakitmu, Yesus mampu menolong engkau. Dia yang mengampuni, Dia yang menyucikan kita, dan Dia yang mengangkat segala sakit penyakit kita. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta untuk kebenaran firman Allah. Dan sampai hari ini, saya tetap menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Serahkan hidup setiap hari, pagi-pagi datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Serahkan keluarga kepada Tuhan. Dan saya merasakan bagaimana hebatnya Tuhan itu. Dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan biarlah kita terus menjadi orang-orang yang suka berdoa. Kalau Yesus pagi-pagi sekali datang, Dia sebagai Tuhan, pagi-pagi sekali. Lalu siapa kita? Apakah kita lebih hebat dari Tuhan? Tidak. Kita hanya belajar mengikut Dia. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Dan Engkau Allah yang telah membebaskan kami, oleh iman kami kepadamu, kami mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera, kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan, kasih dari Yesus Kristus, kelepasan dari dosa oleh karena darah-Mu yang suci dan kudus itu. Dan terima kasih, dan kami memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang Kau derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuh oleh kuasanya, Engkau disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan juga bagi mereka-mereka yang mengalami pergumulan dalam hidup ini, tolong mereka, lawati mereka, dan jawab setiap pergumulan hidup mereka. Engkau menjadi sahabat bagi mereka, menjadi penolong, menjadi Tuhan yang memberikan kebebasan, yang memberikan pertolongan bagi mereka. Apapun yang dibutuhkan mereka, jawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, tentunya dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Mantap, mantap, mantap.